Balik lagi sama Vivi ya kabarnya. Aku harapkan selalu happy-happy ayo. Nah, nah. Hari ini Opi gak akan bikin konten kayak biasanya yang horor-horor banget, enggak. Hari ini Opi bakalan ngasih kayak semacam rekomendasi film-film live action yang diadaptasi dari anime-anime horor. Bagi kalian yang bingung live action itu apa, jadi live action itu adalah versi nyata dari kisah anime yang diperankan oleh aktor ataupun artis ternama. Sedangkan anime sendiri ialah animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun dari teknologi komputer. Sebenarnya live action dan sama anime tuh gak beda jauh sih, cuma ya gimana ya, jalan ceritanya sih gak beda jauh, cuma lebih realitas aja gitu. Nah, kali ini aku bakalan rekomendasiin live action yang menurutku wajib banget kalian tonton untuk menemani malam minggu kalian sendiri maupun bersama pasangan, biar romantis gitu. BTW, sebelum aku mulai ini semua, aku akan ngasih tahu kalian bahwa aku gak akan nge-rate atau menilai yang aku rekomendasi ini. Tetapi aku bakalan ngasih komentar aku tentang live action ini. Dan ya, aku suka semua live action ini. Semoga kalian juga suka ketika sudah menontonnya. Sebelum aku mulai, jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya, lalu klik like, share, and comment. Matur nuwun. Film yang pertama yaitu diadaptasi dari anime Another. Jadi film ini mengisahkan tentang Koichi Sakakibara yang dirawat di rumah sakit karena pneumotoraks. Dia bertemu dengan seorang gadis yang memakai penutup mata saat dia naik ke lift bawah tanah rumah sakit tersebut. Gadis itu mengabaikan upaya Koichi untuk berkomunikasi. Setelah itu, 3 minggu kemudian, Koichi memasuki sekolah menengah utara Yomiyama sebagai siswa pindahan di kelas 33. Yomiyama adalah rumah masa kecil kayak ibunya Koichi tadi, yang sudah meninggal dunia. Lalu ayahnya Koichi sendiri ada di luar negeri, tepatnya di India. Koichi sementara tinggal bersama nenek dan bibinya Reiko, yang juga seorang wali kelas 33. Koichi bertemu lagi dengan gadis penutup mata yang bernama Mei Misaki. Dia adalah salah satu teman sekelasnya. Namun, Koichi sendiri bingung kenapa teman-teman yang lain seperti tidak sadar akan keberadaan dari Mei tadi. Lalu, Koichi pernah diceritakan oleh seseorang tentang seorang siswi bernama Misaki yang meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Namun, Koichi sendiri menyadari bahwa Mei ternyata hidup, bukan hantu. Hanya saja keberadaannya tidak dipedulikan oleh orang-orang. Menurut aku sendiri, versi filmnya nggak sesadis versi animenya. Ya, sebenarnya versi animenya sendiri mendekati versi novel, tapi lebih sadis novelnya. Tapi ya, lebih suka karakter gerak-gerakan ya, sama aku juga. Maka dari itu, ini cukup bagus kalian tonton. Tapi mungkin kalau kalian yang udah nonton animenya dan mengharapkan sesadis animenya, tidak. Jadi kalau kalian nyari yang sadis, mending baca novelnya. Tapi kalau buat nonton, buat seru-seruan aja, mungkin ini cocok buat kalian tonton. Oke? Yang kedua, Parasit. Ini sebenarnya ada bahasa Jepangnya, cuma aku lupa judul Jepangnya. Nah, film ini tuh diadaptasi dari anime Parasit juga. Film ini menceritakan tentang sekelompok alien yang berbentuk parasit datang ke bumi untuk menyusupi tubuh manusia dan mengontrolnya. Setiap manusia yang disusupi oleh parasit ini akan berubah jadi monster-monster yang menakutkan. Salah satunya adalah alien parasit yang memasuki tubuh siswa bernama Shinichi Izumi. Namun saat parasit itu memasuki tubuh Shinichi, ia tidak mampu mengontrol tubuh Shinichi, melainkan dia hanya bisa mengontrol tangan kanannya aja. Menurutku alur cerita ini tuh cukup mantap karena nyaman dan mudah dicerna, tidak terlalu dipadatkan ataupun dipaksakan, dan editannya juga mantap. Yang pastinya gorengnya juga mantap. Karakter yang ada di film ini cukup jelas dan ya cukup sesuai dengan animenya, jadi aku nggak kecewa sama sekali lihatnya.
Nah, buat kalian yang gak ngikutin seri anime ataupun manganya, pastinya kalian akan tetap menikmati film ini karena film ini cukup bikin kalian senang. Apalagi bagi penyuka Korea. Mantap. Kalian bakalan paham sama jalan ceritanya walaupun gak lihat anime. Oke, kita lanjut yang ketiga. Tokyo Ghoul 2017. Nah, sebenarnya ada yang 2019 cuma aku belum nonton. Tapi buat kalian yang nonton jangan lupa komen di bawah. Aku pengen tahu reviewan dari kalian juga. Karena aku sebenarnya aku udah nonton yang 2017 tapi belum yang 2019. Tapi kalau aku baca-baca nih yang 2019 juga bagus. Tapi aku nggak tahu, mungkin next aku lihat juga. Jadi film Tokyo Ghoul ini diadaptasi dari anime Tokyo Ghoul dan film ini mengisahkan para ghoul atau pemakan manusia yang hidup di Tokyo. Cerita ini berpusat pada Kaneki Ken yang kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Riz Kamishiro. Dan Riz diketahui belakangan ini merupakan ghoul yang mengalami kecelakaan saat dia mau memakan Kaneki. Nah, sayangnya si Riz ini nasibnya jelek karena tiba-tiba besi itu jatuh dari atas menimpa dia. Akhirnya dia mati dan Kaneki berhasil bertahan berkat transplantasi organ yang dilakukan oleh seorang dokter, dan organ ini adalah organ dari Riz itu sendiri. Tapi dia harus menerima kenyataan si Kaneki-nya karena tubuhnya udah gak sama lagi. Jadi Kaneki sekarang setengah ghoul, setengah manusia. Dan buat kalian yang nonton film ini bakalan enjoy karena film ini gak akan menuntut kalian buat nonton animenya. Dan yang pastinya film ini gak jauh beda dari cerita animenya karena awalannya pun sama, mirip-mirip. Riz jatuh, kejatuhan sama itu besi, dan ya pokoknya menurut aku cocok banget sama animenya. Pokoknya mantap, kalian gak bakalan kecewa sama film ini. Kita lanjut yang nomor 4. Corpse Party. Film ini diadaptasi dari anime yang sama. Dan film ini menceritakan mengenai Naomi, Satoshi, dan teman-teman sekelasnya yang sedang menyiapkan pesta perpisahan untuk kelas tersebut. Namun saat menyiapkan festival itu, salah satu temannya bernama Ayumi mengajak seisi kelas mainkan permainan Sachiko selamanya. Sebelum permainan tersebut dimulai, seisi kelas cukup ketakutan karena cerita horor yang ada di balik permainan tersebut. Sontak semuanya kaget saat seorang guru dan adik perempuan dari Satoshi masuk ke dalam kelas saat mereka menceritakan cerita horor. Keduanya akhirnya ikut bermain permainan Sachiko selamanya. Ayumi mengatakan bahwa dengan memainkan permainan ini diharapkan pertemanan mereka akan abadi selamanya. Namun sayangnya mereka malah terjebak di dunia lain. Dan seterusnya adalah cerita-cerita penuh dengan gore. Jadi ya aku harap kalian gak mual ataupun muntah. Dan menurutku sendiri film ini kurang recommended bagi kalian yang belum nonton animenya. Karena di sini nggak diceritakan tentang backstory-nya Sachiko selamanya, jadi mungkin akan bingung buat kalian yang baru nonton. Tapi ya kalau kalian nikmati gore ya mungkin nikmatin aja kali ya. Walaupun di animenya pun akan diceritakan backstory cuma sedikit, gak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah bisa bikin paham. Dan endingnya memang mirip sama animenya yang mengerikan, tapi endingnya ini nggak bisa menutupi perbedaan tadi. Jadi agak gimana gitu ya kalau aku sendiri nontonnya, karena aku udah lihat animenya gitu. Terus bagi kalian yang udah lihat animenya, kalian pasti kecewa karena kurang serem atau kurang gore dan kurang seserem animenya lah. Cuma ya udahlah, kalau kalian suka kenapa tidak. Tapi ini cocok buat kalian lihat sama pasangan sih. Nanti pasangan kalian teriak-teriak sambil peluk-peluk kalian. Dejo. ya kan. Oke, aku cuma recommended aja. Buat nonton atau enggaknya itu terserah kalian. Atau kalian ada review sendiri setelah melihat film ini juga silahkan komentar di bawah. Oke? Yang kelima,
Yang kelima ini adalah school life. Bahasa Jepangnya kalau nggak salah Gakuen apa gitu, aku lupa judul bahasa Jepangnya. Ini diadaptasi dari anime yang berjudul sama. Nah, film ini menceritakan tentang 4 anak SMA yang harus bertahan hidup di dalam sekolah yang dipenuhi dengan zombie dari segala sisi. Dari semua tempat itu tuh banyak zombinya. Dan tak hanya itu, mereka akan mencari akal bagaimana cara bertahan hidup dalam sekolah itu selama berbulan-bulan hingga mereka harus lulus sekolah dengan cara mereka sendiri. Dan menurut aku, film School Life ini dikemas dengan sangat baik di live actionnya. Dan ya, sangat ringan banget buat kalian yang ingin menontonnya. Jadi yang bisa nonton film ini bisa dari rate 16 tahun ke atas, karena nggak terlalu gore banget. Buat kalian yang bingung mau nonton apa sama doi malam minggu ini, aku akan rekomendasi film ini karena film ini sendiri cocok buat ditonton sama pasangan gitu ya, nggak terlalu horor tapi bikin doimu bisa sedih, takut, senang, dan bahagia dalam 120 menit lebih film ini ditonton. Kan kalian mau juga kan lihat ekspresi doi kalian, Desya. Jadi aku bakal rekomendasiin film ini buat kalian yang mau nonton sama pasangan. Tapi kalau kalian nonton sendiri pun gak masalah kan. Dan ini bakalan bikin kalian bisa merasakan campur aduk bersamaan gitu loh. Oke, sampai sini aja. Gimana dengan konten aku hari ini? Semoga bermanfaat buat kalian. Dan aku bakalan selalu live setiap hari Senin. Dan live ini juga live horror. Kalau kalian ada cerita yang ingin diceritakan, maksudnya kayak cerita pengalaman kalian yang ingin diceritakan saat live tadi, kalian bisa chat di komentar bawah ataupun di Maroku atau di aku langsung lewat sosial mediaku. Sosial medianya kan udah ada di bawah, jangan lupa cek. Oke. Nah, jangan lupa nonton juga live aku hari Senin ya. Cakap semanten, ojo lali klik subs, klik loncengnya, ojo lali like, comment, and share kalau kalian suka sama konten aku.